Abid Al-Jabiri dalam memasuki kajian yang akan digarapnya. Setelah dia menjelaskan, memaparkan metodologi yang akan ia Al-Ghazali tentang pertama tentang Ibnu Al-Kindi. Al-Kindi kan termasuk filsuf Arab yang pertama kan, karena sesudahnya Ibnu Sina, sesudahnya Al-Kindi itu tidak ada para filsuf yang benar-benar 100% murni keturunan Arab. Al-Ghazali bukan orang Arab, Al-Farabi bukan orang Arab, Ibnu Sina bukan orang Arab. Terus bagaimana hubungan dengan ini, Om? Dengan Plato? Di sini Abid Al-Jabiri tidak setuju kalau misalnya pemikiran yang telah dirintis oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi itu dikembalikan kepada Aristoteles secara mutlak, secara absolut. Tidak. Kenapa? Karena kebanyakan dari karya-karya orang Muslim itu tidak sepenuhnya diambil oleh Aristoteles. Bahkan kebanyakannya ini diambil dari Neoplatonis, yaitu suatu mazhab yang berusaha menyeimbangkan, yang berusaha untuk menyeimbangkan ketegangan antara filsafatnya Aristoteles yang dianggap sebagai sebuah pemikiran yang bersifat realistis dengan Plato yang bersifat idealis. Di sini Al-Jabiri juga menitik beratkan kepada siapa? Yaitu kepada ini Iskandaria juga sih, masih ada hubungannya dengan Neoplatonis. Bahkan kebanyakan dari karya-karya yang telah diterjemahkan oleh misalnya Al-Farabi itu secara asli merupakan produk atau karya palsu, karya palsu yang dinisbatkan kepada Aristoteles. Seperti misalnya kitab At-Tasawwuf itu bukan karya Aristoteles, melainkan karyanya siapa? Neoplatonis, Aflatin. Dia merupakan mazhab yang ini. Terus bagaimana hubungan Neoplatonis terus bagaimana pemikiran atau karya-karya Neoplatonis yang ada di Iskandaria di Mesir bisa masuk ke pemikiran, bisa masuk ke ranah pemikiran wacana para pemikir Islam seperti Al-Kindi yang disebut sebagai filsuf Arab yang pertama. Bagaimana ini? Yaitu dia kembali kepada sejarah Persia sebelum datang Islam, sebelum Islam datang, dalam artian ketika Rasulullah SAW sudah diangkat sebagai Rasul atau sebelumnya, di Persia itu terkenal beberapa madrasah, beberapa kelompok, beberapa aliran pemikiran yang terkenal membahas mengenai masalah filsafat. Ada yang menitik beratkan tentang kedokteran, ada yang menitik beratkan kepada perbintangan, menitik beratkan kepada filsafat, dan filsafat pada waktu itu masih luas cakupannya. Jadi masih belum ada spesifik, masih belum ada spesialisasi dalam filsafat. Jadi sosiologi termasuk filsafat, ilmu perbintangan termasuk filsafat, kedokteran filsafat dan sebagainya. Nah, di antara madrasah atau aliran pemikiran yang terkenal sampai saat itu, terkenal pada waktu itu, yaitu adalah aliran filosofis yang berada pada kawasan Ganda Sabu, yaitu salah satu kawasan di Iran kalau nggak salah sekarang. Jadi karya-karya Yunani ini, jadi orang-orang para filosof Islam seperti Al-Kindi bisa menerima pemikiran-pemikiran filsafat baik dari Aristoteles atau Plato atau Neoplatonis dan sebagainya. Itu dari mana? Yaitu berasal dari terjemahan-terjemahan dari orang-orang Iran. Orang Iran ini menerjemahkan dari bahasa Yunani kepada bahasa Persia, atau dari bahasa
Yunani ke Suryani, baru ke Persia, kemudian baru dibaca diterjemahkan dalam bahasa Arab. Masih belum masih belum jelas kalau saya apakah Islam atau enggak. Bahkan ada yang menganggap nabi ya, betul. Hah? Bahkan ada yang menganggap nabi bang ya. Iya, tapi kalau menurut praduga sementara kebanyakan pemikir Islam mengatakan bahwa Aristoteles itu bukan seorang nabi. Janganpun seorang nabi, dia bukan termasuk orang yang menyembah satu Tuhan, bukan yang memeluk agama monoteis, tidak memeluk monoteisme. Kenapa? Karena Tuhan yang digarap, Tuhan yang berada dalam akal Aristoteles ini, Tuhan yang berada dalam konsep Aristoteles ini berbeda dengan konsep yang telah ditawarkan oleh Islam, atau bahkan dalam pemikiran orang-orang sebagian filsuf Islam seperti Al-Kindi. Jadi Tuhannya, konsep Tuhan Aristoteles, konsep Tuhannya Aristoteles dengan konsep ketuhanan atau al-muharrik al-awal, penggerak utama, dengan penggerak utama Al-Kindi itu jelas berbeda. Kenapa? Karena konsep al-muharrik al-awal atau Tuhan, penggerak utama dalam akal Aristoteles itu hanya sebatas ide-ide, hanya sebatas penalanan. Jadi yang namanya al-muharrik al-awal itu hanya ada dalam pemikiran, buah pemikiran Aristoteles, bukan dalam kehidupan yang nyata, yang real. Jadi itu al-muharrik al-awal itu bukan sebuah realitas, bukan sebuah Tuhan yang melindungi, menjaga atau menciptakan manusia, bukan. Melainkan itu hanya sebatas ide-ide, sekaligus ide-ide. Lain dengan pemikiran konsep al-muharrik al-awal ala Al-Kindi. Al-Kindi, al-muharrik al-awal dalam konsep Al-Kindi atau sebagian para filsuf yang lainnya adalah Tuhan Allah. Kenapa? Karena sesuatu itu harus berakhiran, harus ada akhirnya. Jadi kalau misalnya mencipta itu kan, kalau misalnya setiap sebab kan ada yang menyebabkan kan. Nah, kalau setiap sebab ada yang menyebabkan terus nggak ada akhirnya, nggak ada al-muharrik al-awal, jelas ini akan menjurus kepada apa? Akan menjurus kepada yang dalam istilah ahli teologi itu dikenal dengan ad-daur atau at-tasalsul. Ad-daur atau at-tasalsul itu apa? Kebersambungan yang terus-menerus tanpa memiliki akhiran. Jadi akhirnya apa? Hal tersebut merupakan muhal. Karena itu terus lagi dalam buku Narwa terus itu kan